Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Winda Salsabila, Nurul Abidah, Dana Permana, Krisna Aulia, dan Nuraina Paradila ingin menyampaikan materi tentang pemilihan sampel, yang dimana terdiri dari terminologi pemilihan sampel, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode pemilihan sampel, dan desain sampel. Langsung saja ke materi pertama. Yang pertama ada terminologi pemilihan sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel mendapatkan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan menurut Ari Kunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% populasinya. Selanjutnya ada alasan pemilihan sampel. Mungkin hanya satu-satunya jalan. Contohnya meneliti air sungai atau jumlah orang yang melintasi suatu titik tertentu. Yang kedua, dapat menghemat biaya. Meneliti seluruh anggota populasi yang besar memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, dapat menghemat waktu. Butuh waktu yang lama dalam pengumpulan dan pemprosesannya serta tenaga yang terlatih. Yang keempat, dapat meningkatkan ketepatan yang tinggi. Suatu sampel yang kecil akan lebih mudah untuk diteliti secara mendalam sehingga memberikan informasi yang lebih banyak daripada keseluruhan populasi yang diteliti. Penanganan data yang kecil akan jauh lebih mudah dan memberikan lebih sedikit kesalahan daripada penanganan data yang lebih banyak atau besar. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu karakteristik sampel. Secara umum itu ada dua. Yang pertama itu adalah akurasi. Akurasi adalah sejauh mana tidaknya bias dari sampel, atau dengan kata lain adalah akurasi adalah tingkat ketepatan atau ketepatan dalam penentuan sampel. Yang kedua yaitu presisi. Presisi diukur dengan kesalahan estimasi standar atau jenis pengukuran standar defisiasi. Jadi maksudnya defisiasi adalah menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan atau peluang pengukuran. Selanjutnya itu karakteristik sampel yang baik. Di antaranya itu sampel memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang benar atau dikehendaki, yaitu sampel dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang besar untuk memperoleh jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu sampel mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadikan sampel, di mana peneliti dapat mengidentifikasi sebuah peluang yang akan terjadi, peluang sebuah sampel penelitian. Yang ketiga yaitu sampel memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh dalam penelitian. Peneliti yang memungkinkan menghitung kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dan terjadinya kesalahan. Yang terakhir yaitu sampel memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan dalam estimasi populasi. Di sini suatu metode yang digunakan untuk peneliti untuk melakukan kepada sistem populasi. Metode pemilihan sampel. 1. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pastikan bahwa setiap elemen dan populasi penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk diseleksi menjadi sampel penelitian atau probability sampling. Dengan kata lain, seorang peneliti harus bisa mengakses setiap individu atau unit, misalnya sekolah dalam populasi. Ada 4 jenis probability sampling. Yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak.
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, sampling acak kategori atau stratified random sampling. Dalam konteks tertentu, komposisi populasi kita tidak seimbang. Misalnya lebih banyak perempuan 80%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 20%. Padahal kita ingin agar data deskriptif responden laki-laki dan perempuan sedapat mungkin seimbang sebagai syarat pengujian statistik inferensial. Yang ketiga, ada sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Sampel acak sistematis sering digunakan dalam penelitian yang melibatkan populasi yang banyak. Dalam konteks ini, kita memilih setiap nomor tertentu sesuai jumlah sampel yang dia inginkan atau yang kita inginkan. Yang terakhir ada sampling cluster bertahap atau multi-stage cluster sampling. Cluster sampling atau area sampling juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Teknik penentuan sampel non-probability sampling. Dalam penelitian sosial, banyak peneliti yang sering menggunakan non-probability sampling. Dalam konteks ini, peneliti menentukan sampel berdasarkan ketersediaan responden atau subjek penelitian. Teknik non-probability sampling tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua elemen unit dalam populasi untuk terlibat sebagai sampel penelitian. Ini berarti kesimpulan yang diambil dalam penelitian yang menggunakan teknik sampling ini hanya terbatas pada sampel yang terlibat. Dengan kata lain, hasil penelitian tidak dapat mewakilkan keseluruhan populasi. Yang pertama yaitu ada sampel accidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan memilih sampel penelitian secara accidental, berarti peneliti mendapatkan sampel kapan dan banyak saja. Bila orang yang ditemui sesuai dengan sumber data, jelas sekali bahwa data yang berasal dari pemilihan sampel seperti ini tidak dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Inilah salah satu sebab utama mengapa tidak banyak peneliti yang menggunakan teknik penentuan sampel seperti ini. Yang kedua yaitu sample purposive. Sample purposive selalu digunakan peneliti karena terdapat karakteristik yang khusus mereka miliki untuk tujuan analisis data yang didasarkan atas ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kendati pun teknik pemilihan sampel dalam konteks tersebut tidak dilakukan secara acak, keyakinan peneliti sebelum melakukan penelitian sudah mengindikasikan bahwa sampel tersebut dapat mewakili populasi di kota tersebut. Yang ketiga yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil. Sampel jenuh tersebut juga disebut dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir yaitu sampel bola salju. Sampel bola salju adalah teknik pengambilan sampel yang awal mulanya jumlahnya relatif kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Jelaslah bahwa dalam teknik seperti ini tidak secara acak memilih responden, tetapi berdasarkan jaringan atau relasi tertentu. Sampel yang dibangun berdasarkan persahabatan selalu memiliki karakteristik yang sama, seperti ras, kelas sosial, status sosial, ataupun tingkat pendidikan. Selanjutnya ada desain sampel. Desain sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada desain probabilitas dan yang kedua ada desain non-probabilitas. Desain probabilitas terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pengambilan sampel secara random sederhana atau simple random sampling. Yang kedua ada pengambilan sampel secara random sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga ada pengambilan sampel secara random bertahap atau random multistage. Yang keempat ada teknik pengambilan sampel secara random bertingkat atau stratified random sampling. Yang kelima ada teknik pengambilan sampel cluster. Yang keenam ada teknik pengambilan sampel cluster berstrata.
atau stratified cluster. Dan yang ketujuh, repetisi, multiple atau sekuensial atau berurutan. Yang kedua, ada desain non-probabilitas. Yang pertama, ada penilaian atau judgment. Yang kedua, ada kesesuaian atau convenience. Dan yang terakhir, ada teknik bola salju atau snowball.